రాత్రి ప్రయాణంలో వాహనాలు ఆగిపోవడానికి భూతాలే కారణమా? భూతాలు లేనిది ఉన్నట్లు భ్రమింపజేస్తాయా? Semasa gue masih kecil, nyokap sering banget ngomel-ngomel kalau gue keluyuran malam. Semakin hari, omelan itu berubah menjadi ancaman. Nyokap bilang kalau sering-sering keluar malam, nanti diculik kuntilanak lah, gendruwo, atau pocong. Tapi kalau pocong gak mungkin nyulik lah ya, kan tangannya diikat. Susah juga kan dia nyulik sambil lompat-lompat. Sebagian dari masyarakat Indonesia sudah ditanam pengetahuan tentang hantu atau setan sejak kecil. Beberapa dari mereka menjadi trauma dan takut. Sebagian menjadi penasaran akan keberadaan hantu, dan ada juga yang malah nggak percaya sama sekali dan pengen ketemu sama hantu, termasuk gue. Ya walaupun kalau sudah ketemu kemungkinan akan pingsan, tapi kemungkinan besar akan seneng. Tapi itu urusan nanti lah ya, yang penting meet up dulu. Alasan orang percaya sama hantu semakin kesini semakin buram dan nggak yakin kenapa mereka percaya adanya hantu. Secara tidak sadar mereka tiba-tiba aja tertanam kalau hantu itu ada. Di Indonesia atau daerah Asia, hampir 70% orang percaya keberadaan hantu. Tapi bagaimana dengan orang yang negaranya lebih maju, seperti Amerika? Beberapa tahun yang lalu, sebuah survei mengungkapkan bahwa 45% orang Amerika percaya pada hantu, atau roh orang yang sudah mati dapat kembali ke tempat dan situasi tertentu. Dan angka itu mungkin akan jauh lebih tinggi setelah kalian mempertimbangkan orang-orang yang tidak disurvei atau tidak mengakui bahwa mereka percaya kepada hantu. Kenyataannya adalah banyak orang yang memiliki pengalaman yang tidak dapat mereka jelaskan atau menyaksikan pemandangan-pemandangan atau suara atau sensasi misterius dan menakutkan yang hanya bisa menjadi kejadian supranatural atau paranormal activity sebutannya. Jika kalian adalah salah satu orang yang akan menjawab iya ketika ditanya apakah hantu itu nyata, apa alasan kalian? Sebelum kalian menjawab, mari kita cari tahu dulu apa yang telah ditemukan para peneliti tentang mengapa orang percaya pada hantu. Kita memiliki kebutuhan untuk mengetahui mengapa sesuatu terjadi atau apa yang menyebabkan sesuatu hal itu terjadi. Dan ketika sampai pada kejadian misterius yang tidak dapat dijelaskan, satu-satunya penjelasan logis seringkali adalah adanya sesuatu yang supranatural. Ini berhubungan dengan teori yang namanya Occam-Razor Principle. Teori ini mengatakan jika terdapat lebih dari satu penjelasan untuk satu keadaan, maka penjelasan yang paling sederhana yang biasanya yang paling baik. Contohnya, jika di malam hari ketika kita terbangun dan tidak bisa menggerakkan tubuh, ya secara otomatis otak kita akan berpikir yang paling sederhana, yaitu kita sedang mengalami tindihan atau rep-repan orang sekarang bilang. Padahal dalam dunia medis itu adalah sleeping paralysis. Contoh sederhana lainnya adalah ketika kita lihat bercak noda pada dinding ataupun atap, kadang otak dan mata kita melihat seperti sosok wajah atau bentuk menyeramkan. Pernah dong melihat kejadian seperti ini? Dalam dunia psikologis ini disebut dengan pareidolia. Apa itu? Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis ketika seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, ya biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar atau bahkan halusinasi visual seperti seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Banyak orang tidak hanya percaya pada kehidupan setelah kematian. Mereka juga percaya bahwa manusia telah menjalani kehidupan sebelumnya atau reinkarnasi. Ini sebenarnya adalah kepercayaan umum ya di suatu agama. Keyakinan ini memberi banyak orang bentuk kenyamanan ketika mereka kehilangan orang yang dicintai atau dihadapkan pada kematian mereka sendiri. Jadi, bagi mereka yang percaya pada kehidupan setelah kematian dan kehidupan sebelumnya, masuk akal jika ada roh yang berkeliaran dan menjadi hantu. Hantu sendiri sangat populer di Indonesia. Banyak urban legend yang bercerita tentang hantu-hantu tersebut. Salah satunya adalah kuntilanak. Berikut ini akan gue tampilin video penampakannya.
Kuntilanak yang bahasa Melayunya adalah Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langswir ya, yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Video penampakan berikutnya diambil melalui CCTV basement sebuah rumah. Paranormal activity ini bisa disebut dengan poltergeist atau bergeraknya barang-barang secara misterius. Kemudian ada penampakan yang terjadi di kamar tidur. Bisa kita sebut dengan orbs ya. Walaupun wujudnya lebih jelas terlihat seperti bayangan berwarna putih dan bergerak sangat pelan. Ada pula sebuah footage yang ditangkap oleh CCTV di sebuah rumah. Di tayangan tersebut samar-samar terlihat sosok anak kecil berbaju putih yang berjalan dari sebuah ruangan ke ruangan yang lainnya. Dan video berikutnya adalah sebuah rekaman yang dilakukan oleh seorang pria menggunakan ponselnya. Dia merekam ke gedung sebelah ruangannya dan menangkap sesosok makhluk berbaju putih yang terlihat di ujung sebuah jendela. Dan terlihat sosok tersebut juga melihat ke arah pria yang sedang merekam tersebut. Kemudian ada pula video yang didapat dari CCTV yang dipasang di luar rumah yang menangkap sebuah fenomena ganjil. Terlihat dua sosok makhluk aneh yang melintas. Bukan sebuah bayangan ya, melainkan bentuk manusia yang tembus pandang. Dan salah satunya berjalan menggunakan kaki dan kedua tangannya. Apakah ini makhluk halus ataukah makhluk yang lainnya? Dan sebenarnya gue masih punya banyak lagi video-video penampakan seperti tadi, tapi mungkin gue akan bahas di segmen terpisah ya, biar bisa lebih fokus kita ngebahasnya. Dari semua yang gue udah jelasin di atas, ya terserah kalian mau ada di posisi yang mana. Percaya akan adanya makhluk lain selain kita atau sama sekali tidak. Manusia diciptakan memang untuk bebas beropini, jadi ya pilihan di tangan masing-masing. Jangan memaksakan apa yang kita percaya kepada orang lain. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah ada kehidupan setelah kematian? Sekian dari gue, sampai jumpa.